Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral, perwira TNI sebut RI dikuasai cukong dan berencana menerapkan oligarki komunis untuk melindungi kepentingannya. Viral video dari dua perwira TNI aktif yang mengungkapkan unek-uneknya melihat kondisi bangsa Indonesia hari ini. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Anton Permana yang dikutip melalui redaksi pada 3 Oktober. Disebutkan bahwa dua perwira TNI dalam video adalah Kolonel Suraji dan juga Kapten Infanteri Gerardus Bolak. Disebutkan bahwa dua perwira TNI dalam video adalah Kolonel Suraji dan juga Kapten Infanteri Gerardus Borlax. Setelah kemarin ratusan purnawirawan TNI turun gunung, sekarang perlahan namun pasti para juniornya pun mulai berani tampil menyuarakan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan ini pasti ada risikonya. Salut dan bangga buat para prajurit TNI kita, komando, tulis Anton Permana. Dalam salah satu video, anggota TNI yang memakai baret hitam dan mengaku sebagai salah satu dosen di Kodik Latal Center Nafis. Ia menceritakan bagaimana negara Indonesia saat ini dalam penguasaan cukong. Ia menyebut para cukong tengah terancam dengan adanya transparansi berencana menerapkan sistem pemerintahan oligarki mutlak atau komunis untuk melangsungkan kepentingannya. Aparat yang digunakan baik aparat militer maupun sipil dijadikan keparat, ujarnya dalam video itu. Ia kemudian mengajak para perwira untuk berjuang, membongkar dan menyikat kemaksiatan. Di video tersebut, yang lainnya, TNI Baret Merah juga mengaku sebagai perwira senior pasukan khusus membenarkan apa yang disampaikan oleh Kolonel Suraji. Kita dikendalikan oleh orang-orang dan oknum yang di luar bangsa kita. Begitu jelasnya. Terima kasih pimpinan Ketua Pemuda Muslim Maluku. Sungguh terinspirasi bagi kita anak bangsa yang sudah bekerja baik untuk melayani rakyat. Memang rakyat harus dijaga. Rakyat harus diedukasi dengan pengetahuan yang baik. Rakyat harus diberikan hak-hak kehidupannya yang baik. Tidak boleh kita dikendalikan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang di luar bangsa ini, di negara ini. Saya sebagai perwira senior di pasukan khusus, saya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kolonel tadi. Apa yang disampaikan sungguh luar biasa. Dan kami yang ada hanya untuk rakyat kecil, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami bekerja hanya itu, tidak mengumpulkan harta kekayaan di negara ini. Boleh dicek, 32 tahun kami mengabdi di satuan terhebat di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami tidak memiliki harta kekayaan apapun, tetapi yang ada hanya adalah pengabdian tulus yang luhur dari prajurit yang mencintai rakyat, mencintai kebenekaan, yang mencintai persatuan, kesatuan, yang mencintai Indonesia, yang mencintai rakyat, mencintai keadilan sosial, dan mencintai terbaik. Salam untuk Bapak Ketua Umum. Salam hormat dari Markas Koperasi Jantung. Komando, komando, komando. Ketika Jokowi goyah. Ketika pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target, ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus, utang terus membengkak dan COVID memporak-porandakan dana APBN, maka resesi menuju krisis, bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu. Ketika aturan hukum mendukung agenda ekonomi membentur, perlawanan yang menguras energi. Undang-undang KPK, Undang-Undang Minerba, Perpu Covid, RUU HIP maupun Undang-Undang Omnibus Law membuat pemerintah bergoyang. Perlawanan muncul akibat hukum direkayasa menjadi alat kepentingan politik. Jokowi pun pusing dengan pembentukan kami. Koalisi tokoh-tokoh oposisi lintas kelompok
profesi maupun agama, mencoba diatasi dengan penangkapan tokoh kami, seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam. Yang terakhir, urusan kepulangan Habib Rizik Syihab. Pemerintahan Jokowi terkesan panik hingga ada upaya kriminalisasi. HRS dan Anies Baswedan. Tentara tempur dikerahkan ke markas FPI Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho. Berujung bahan tertawaan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak. Jokowi goyah, para menteri kalang kabut menjalankan program. COVID-19 jadi alasan. Hanya Menteri Keuangan yang terlihat aktif. Itu pun dalam rangka mencari dan menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir 6.000 triliun rupiah. Terakhir pinjaman recehan sebesar 9,1 triliun rupiah dari Jerman. JK pun turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra, terbentuk poros JK Anies HRS. Wapres Ma'ruf Amin yang pendiam juga mulai bermanuver. Berani berbeda pandangan soal pilkada. Kiai Ma'ruf minta ditunda. Jokowi jalan terus. Jokowi menolak rekonsiliasi dengan HRS. Wapres melempar isu akan menemui HRS membahas rekonsiliasi. Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya Wapres menggantikan mundur atau dimundurkannya Presiden. PDIP yang resah dengan komposisi menteri dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan, asal Wapres Ma'ruf ke depan adalah kader PDIP. Ormas NU yang kadang-kadang terlihat ngadat pada pemerintah juga dipastikan mensupport gerak maju Kiai Ma'ruf bersama warga. Elemen yang kecewa pada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Ma'ruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan. Pembentukan pasukan bid'ah di bawah Kopassus, ancaman Panglima TNI, aksi penyerbuan ke Petamburan, arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi, melainkan tampilan kerapuhannya. Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua bersiap menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario triumvirat hingga perubahan ekstra konstitusional. Akan tetapi skenario naiknya Ma'ruf Amin adalah yang paling rasional. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu, ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong, seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu, Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik ini kan nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah. Apa membela rakyat? Apa membangun betul? Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan, sulit itu. Nah, makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis.
Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan nanti yang menguntungkan Cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada Cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis.